Bagaimana sebuah lembaga yang mengurus gizi jutaan anak Indonesia dipimpin oleh seseorang yang bukan ahli gizi? Pertanyaan itulah yang langsung membanjiri media sosial ketika Presiden Prabowo menunjuk Nani Asdayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Kontroversi semakin memanas karena Nani bukan nama baru di dunia politik. Rekam jejaknya sebagai jurnalis, aktivis, anggota tim pemenangan Prabowo, hingga berbagai polemik yang pernah mengiringinya kembali dibongkar oleh publik. Apakah penunjukan Nani merupakan keputusan yang tepat? Apakah ini bentuk profesionalisme? Atau justru cerminan kuatnya pengaruh politik dalam pengisian jabatan publik? Di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap, berdasarkan fakta, rekam jejak, dan berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat. Pada awal Juni 2026, publik dikejutkan oleh keputusan Presiden Prabowo yang mengganti pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional. Posisi yang sebelumnya dipegang oleh Dadan Hidayana kini diberikan kepada Nani Asdayang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Secara resmi, pemerintah menjelaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah Prabowo tersebut memang menghadapi berbagai tantangan sejak mulai dijalankan, mulai dari persoalan distribusi, kualitas makanan, pengawasan, hingga berbagai insiden yang sempat menjadi sorotan publik. Tapi keputusan tersebut segera memunculkan gelombang diskusi. Banyak pihak tidak hanya membahas alasan pergantian Dadan, tetapi juga mempertanyakan siapa Nani Asdayang dan mengapa ia dipilih untuk memimpin lembaga sebesar BGN. Di media sosial, nama Nani mendadak menjadi trending topik. Rekam jejaknya ditelusuri, karir politiknya dibahas, bahkan berbagai kontroversi lama kembali muncul ke permukaan. Jadi, di mana letak kebenarannya? Mari kita bahas satu persatu. Siapa Nani Asdayang? Nani Asdayang bukan sosok yang muncul secara tiba-tiba dalam pemerintahan. Sebelum dikenal sebagai pejabat negara, ia terlebih dahulu membangun karir panjang di dunia jurnalistik dan media. Pengalamannya di bidang komunikasi membuat namanya cukup dikenal di berbagai kalangan. Secara akademik, Nani merupakan lulusan biologi Universitas Jenderal Sudirman dan melanjutkan pendidikan magister di bidang kehutanan. Latar belakang inilah yang sering menjadi bahan perdebatan ketika ia ditunjuk memimpin Badan Gizi Nasional. Dalam perjalanan karirnya, Nani juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Ia kemudian dikenal publik secara lebih luas ketika bergabung dalam lingkaran pendukung Prabowo Subianto pada berbagai momentum politik nasional. Perannya dalam tim pemenangan Prabowo membuat dirinya semakin dekat dengan pusat pengambilan keputusan politik. Hubungan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang terus dibahas ketika namanya masuk ke pemerintahan. Sebelum menjadi kepala BGN, Nani lebih dulu menjabat sebagai wakil kepala BGN. Artinya, ia bukan orang luar yang baru masuk ke lembaga tersebut. Ia sudah mengetahui berbagai persoalan internal, struktur organisasi, dan tantangan yang sedang dihadapi program MBG. Karena itulah muncul dua pandangan berbeda. Sebagian melihat pandangan internal ini sebagai kelebihan, namun sebagian lain menilai bahwa pengalaman tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan akan kepemimpinan yang memiliki kompetensi teknis di bidang gizi. Mengapa pengangkatannya menuai pro kontra? Alasan utama kontroversi ini, Badan Gizi Nasional adalah lembaga yang mengurusi persoalan gizi masyarakat, tetapi yang ditunjuk sebagai pimpinannya bukanlah ahli gizi. Bagi para pengkritik, ini adalah masalah mendasar. Mereka berpendapat bahwa jabatan strategis yang berkaitan dengan kesehatan publik seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kompetensi teknis yang sangat kuat di bidang tersebut.
Mereka menilai bahwa program makan bergizi gratis bukan sekedar urusan distribusi makanan. Program ini menyangkut kebutuhan nutrisi anak-anak, standar kesehatan, keamanan pangan, hingga dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, di sisi lain, pendukung pengangkatan Nani memiliki argumentasi yang berbeda. Menurut mereka, tugas kepala BKN bukan memasak makanan atau menyusun formula nutrisi secara langsung. Tugas utamanya adalah memimpin organisasi besar, mengelola anggaran, membangun koordinasi, dan memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat perdebatan terus berlangsung hingga sekarang. Ini bukan lagi sekedar perdebatan tentang satu orang, tetapi tentang model kepemimpinan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk lembaga negara. Bayang-bayang politik di balik penunjukan. Selain soal kompetensi, ada faktor lain yang membuat perdebatan semakin panas, yaitu kedekatan Nani dengan dunia politik. Publik melihat pengangkatan ini sebagai bentuk kepercayaan presiden kepada orang yang sudah lama berada dalam lingkaran perjuangannya. Kritik muncul ketika kedekatan politik dianggap lebih dominan dibanding pertimbangan profesional. Para pengkritik khawatir jabatan publik menjadi terlalu dipengaruhi faktor loyalitas dibanding kompetensi. Kekhawatiran tersebut semakin menguat karena publik melihat banyak figur dengan latar belakang kesehatan atau gizi yang secara teori juga memiliki peluang untuk memimpin lembaga tersebut. Rekam jejak dan kontroversi yang kembali muncul. Tidak lama setelah Nani Sdeyang resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, publik kembali membongkar berbagai jejak digital dan pemberitaan lama yang pernah mengaitkan namanya dengan sejumlah peristiwa politik nasional. Salah satu yang paling sering dibahas adalah kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpait pada tahun 2018. Kasus ini bermula ketika beredar kabar bahwa aktivis Ratna Sarumpait menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal. Foto wajah Ratna yang terlihat lebam menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang simpatik publik. Sejumlah tokoh politik saat itu ikut menyampaikan keprihatinan dan mengecam dugaan penganiayaan tersebut. Tapi beberapa hari kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Ratna mengakui bahwa cerita pengeroyokan itu tidak benar. Wajahnya yang lebam ternyata merupakan efek dari tindakan operasi plastik yang dijalaninya di sebuah rumah sakit di Jakarta. Lalu di mana posisi Nani Sdeyang dalam peristiwa ini? Saat kejadian berlangsung, Nani merupakan salah satu pimpinan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Dalam persidangan terungkap bahwa Nani termasuk orang yang menerima informasi mengenai dugaan penganiayaan Ratna, dan kemudian mengunggah foto Ratna yang wajahnya tampak lebam ke media sosial. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Nani menjelaskan bahwa dirinya mengunggah foto tersebut karena saat itu banyak pihak yang mempertanyakan kebenaran kabar penganiayaan yang beredar. Ia mengaku sempat meminta izin kepada Ratna sebelum mengambil dan mengunggah foto tersebut. Ratna Sarumpait dalam persidangan justru membantah keterangan tersebut. Ratna menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin kepada Nani untuk menyebarkan foto tersebut ke media sosial. Perbedaan kesaksian inilah yang kemudian menjadi perhatian media pada saat itu. Bahwa ada beberapa pemberitaan, Ratna secara terbuka menyebut bahwa keterangan Nani mengenai izin tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia alami. Jadi dalam kasus ini, Nani Sdeyang memang sempat ikut menyebarkan informasi mengenai dugaan penganiayaan Ratna Sarumpait, yang saat itu diyakini benar oleh banyak pihak. Namun beberapa hari kemudian terungkap bahwa cerita penganiayaan tersebut tidak benar. Dalam proses hukumnya, Nani hadir sebagai saksi karena mengetahui alur penyebaran informasi tersebut. Sementara pihak yang diproses dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan adalah Ratna Sarumpait sebagai sumber dari cerita palsu tersebut. Selain itu, ada pula kritik yang mengingatkan bahwa Nani sebelumnya merupakan bagian dari pimpinan BGN saat berbagai persoalan program MBG mulai bermunculan. Karena itu muncul pertanyaan, mengapa seseorang yang sudah berada di dalam sistem justru dipromosikan ketika sistem tersebut sedang dievaluasi? Namun pendukungnya memiliki jawaban yang berbeda. Mereka berargumen bahwa justru karena sudah berada di dalam organisasi, Nani memahami secara detail masalah yang terjadi dan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pembenahan.
Dalam perspektif manajemen, pergantian dari wakil menjadi kepala sering dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi, sekaligus mempercepat proses perbaikan tanpa harus memulai dari nol. Karena itu, hingga hari ini tidak ada konsensus tunggal mengenai apakah rekam jejak tersebut menjadi nilai tambah atau justru menjadi beban politik bagi kepemimpinannya. Akankah Nani menjawab semua keraguan? Terlepas dari segala perdebatan, publik tidak akan terus-menerus menilai latar belakang pendidikan atau kedekatan politiknya jika hasil kerjanya terbukti baik. Sebaliknya, kritik akan semakin keras jika berbagai persoalan lama tetap berulang. Program makan bergizi gratis merupakan program dengan skala yang sangat besar. Jutaan penerima manfaat, ribuan titik distribusi, dan anggaran yang sangat besar membuat setiap kesalahan berpotensi menjadi sorotan nasional. Karena itulah fokus utama kepemimpinan baru BGN akan berada pada peningkatan tata kelola, transparansi, pengawasan kualitas makanan, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap program tersebut. Dan legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh bagaimana ia diangkat, tetapi juga oleh apa yang berhasil ia capai setelah menjabat. Pro kontra pengangkatan Nani Sdeyang memperlihatkan satu hal. Masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap siapa yang memimpin lembaga negara dan bagaimana keputusan itu diambil. Dan terlepas dari semua perdebatan itu, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin pada akhirnya akan diukur dari hasil nyata. Apakah program makan bergizi gratis menjadi lebih baik? Apakah tata kelola semakin transparan? Apakah kepercayaan publik bisa dipulihkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya akan menentukan apakah keputusan pengangkatan Nani Sdeyang akan dikenang sebagai langkah yang tepat atau justru menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam perjalanan Badan Gizi Nasional. Menurut kalian, apakah Kepala Badan Gizi Nasional harus seorang ahli gizi, atau yang lebih penting adalah kemampuan memimpin dan mengelola organisasi?